Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan? Kami sangat berbahagia boleh kembali bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian bersaat teduh bersama-sama. Haleluya. Mari kita akan manfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya ya. Mari kita datang dengan segenap kehidupan kita, hati, pikiran kita, fokus semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Percaya kau Tuhan
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan hidup kami kepadamu, karena benar-benar Engkau yang lebih tahu tentang kehidupan kami dan apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapa, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan akan tolong sehingga kami benar-benar memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu kiranya menguasai segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Ada cukup banyak ayat sampai ayat 38. Jadi mungkin saya akan membacanya sedikit cepat. Saya berharap saudara tetap memperhatikan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan melihat bersama Matius pasal yang ke-9. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian datang ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya.
Demikian pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan sembuh." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangunlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan yang mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Haleluya. Kami sangat percaya pada waktu membaca Alkitab, ada sesuatu yang telah Tuhan taruh, Roh Kudus taruh dalam hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, izinkan kami akan membahas sedikit ya di pasal yang ke-9 ini pada bagian ayat yang pertama. Karena ini menarik sekali ya, bukan yang pertama, ayat yang kedua ya, ayat yang kedua. Pasal 9 ayat kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Wow, haleluya, iman mereka. Ya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat sebuah kisah yang mungkin sudah pernah Bapak, Ibu, saudara sekalian dengar di sekolah minggu, tentang bagaimana seorang lumpuh yang diturunkan oleh teman-temannya lewat membongkar atap rumah, lalu diturunkan dari atas atap rumah supaya bisa bertemu langsung dengan Yesus. Karena pada waktu itu rumah itu penuh sesak dengan orang, ya. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah bahwa yang Tuhan Yesus lihat adalah iman mereka. Artinya bukan hanya iman si lumpuh ini atau orang yang lumpuh ini, tetapi juga iman orang-orang yang mengangkat, yang membawa temannya yang sedang lumpuh ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hari ini mungkin kita tidak membawa orang lumpuh, tetapi kita membawa dalam doa kita orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka sendiri tidak terlalu beriman, tetapi terkadang bisa jadi pertolongan Tuhan dinyatakan atas orang itu karena Tuhan melihat iman saudara yang mendoakan, yang mendukung dia di dalam doa terus. Karena itu, jangan jemu-jemu berdoa bagi sesama. Walaupun mungkin saudara sudah menanti ribuan hari, bertahun-tahun lamanya, dan saudara sudah mulai lelah. Saya mau kuatkan iman saudara, saya mau kuatkan diri saudara hari ini. Jangan pernah goyah. Terus doakan mereka. Karena kami percaya, saya percaya Tuhan lihat iman saudara sekalian. Dan walaupun kita tidak tahu saatnya, tapi siapa tahu suatu saat nanti Tuhan berkasih karunia pada orang itu dan menolong dia sehingga dia boleh percaya Yesus, dia boleh sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan itu karena saudara terus mendoakan dia dengan penuh iman percaya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya. Tuhan, kuatkan iman kami terus untuk tidak jemu-jemu berdoa, menyokong teman-teman kami yang mungkin seolah-olah sudah lumpuh dalam kerohaniannya, sudah mulai terjatuh dari jalan Tuhan. Mereka bahkan sudah mulai hampir meninggalkan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki iman yang teguh untuk terus tidak jemu-jemu mendoakan mereka. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan firman-Mu Bapa dalam hati dan kehidupan kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari jangan jemu-jemu berdoa bagi mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami seiman dimanapun berada, yang hari-hari ini masih ditindas, dianiaya, dibunuh, dipenggal, ditembak. Waduh Tuhan, menderita begitu luar biasa karena iman mereka kepadamu. Kami terus berdoa bagi mereka Tuhan. Kami tidak mau jemu-jemu berdoa bagi mereka. Tuhan, kuatkan kiranya mereka dan keluarga mereka. Tuhan, kuatkan mereka dan keluarga mereka. Tolong mereka, kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala hal yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus doakan bangsa negara kami Tuhan. Berikan berkat-Mu atas Indonesia. Tuhan, berikan pertolongan-Mu atas Indonesia. Berikan kasih karunia-Mu atas Indonesia. Bahkan kiranya berikan pertolongan agar banyak jiwa makin hari makin banyak yang dituai untuk kerajaan Allah di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni juga kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, pendeknya orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu Tuhan.
Tuhan kiranya juga cukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan Tuhan perlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kau kiranya berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa terus sampai akhir hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong agar tidak ada yang terhilang, tetapi semuanya dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan membawa banyak jiwa untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak kiranya juga Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit, siapapun yang sakit hari ini dimanapun mereka berada. Ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau jamah, Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni salah kami. Tunjukkan letak kesalahan kami di mana dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepadamu. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan, damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya, kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.